Halo, selamat sore semua teman-teman, mbak-mbak yang ada di sini. Perkenalkan, saya Yusi Arga Siotang sebagai host pada sore hari ini untuk podcast kita yang membahas tentang wawasan kebangsaan. Adapun saya CPNS dari Pengadilan Negeri Tondano yang sedang mengikuti latihan dasar untuk bisa menuju tahap berikutnya, yaitu sebagai ASN yang mengabdi pada negara. Oke, sebelumnya ini ibu-ibu atau mbak-mbak atau kakak-kakak? Oke, boleh kita satukan suara. Saya manggilnya apa? Kebetulan kan saya laki-laki sendiri di sini. Boleh ibu ya. Ibu kakak boleh. Ibu. Oke. Gimana kalau mbak aja? Boleh. Oke, fix ya. Kita panggilnya mbak ya. Oke. Nah, sebelumnya kita di sini kan dari kelompok 3 latihan dasar CPNS Mahkamah Agung, tepatnya di Pengadilan Negeri ya. Oh, atau ada yang di luar Pengadilan Negeri? Ada di Pengadilan Agama. Oh iya, sorry. Mbak Mutiara di agama ya? Iya. Oke, berarti tapi di bawah naungan Agung kan? Iya. Oke. Untuk pertama-tama saya boleh nggak mengenal teman-teman atau mbak-mbak yang ada di sini? Dimulai dari Mbak Cici. Perkenalkan, nama saya Siti Damayanti, asal dari kota Jakarta, penempatan di Pengadilan Negeri Tondano. Dari Jakarta ya, Mbak ya? Iya. Ibu kota. Kepada Mbak Yulia Nurjana. Perkenalkan, nama saya Yulia Nulusana, asal dari Cilacap, penempatan di Sulawesi Utara, Pengadilan Negeri Tondano. Oke, untuk selanjutnya Mbak Mutiara Katlea. Perkenalkan, nama saya Mutiara Katleya, asal dari Pengadilan Agama Tondano. Oke, untuk yang terakhir Mbak Puput Amelia. Halo semuanya, perkenalkan saya Puput Amelia, penempatan di Pengadilan Negeri Tondano, asal dari Tegal, Jawa Tengah. Oke, tadi ada yang dari Jakarta, ada Mbak Nurul, Mbak Yulia Nur dari Cilacap, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Mbak Mutiara? Dari Depok. Dari Depok. Mbak Puput dari Tegal ya? Tegal. Berarti kita semua penempatan di Sulawesi Utara, tepatnya di Tondano ya. Saya sendiri dari ini bisa panggil Abang Yusia, Salam kenal, Abang. Salam kenal Terima Pak. kasih. Oke, sebelum kita masuk ke topik podcast kita, yaitu tentang wawasan kebangsaan dan bela negara, boleh nggak sih aku nanya-nanya tentang Mbak Siti yang di Jakarta, perbedaan kebudayaan dari Jakarta ini sudah ke Sulawesi, tepatnya yang di Tondano ini, yang belum begitu ramai. Apa sih perbedaan yang secara signifikan Mbak lihat? Kalau perbedaan yang cukup signifikan yang saya rasakan sih terutama dari cuaca ya. Cuaca di Jakarta dengan cuaca di Tondano itu sangat berbeda jauh gitu. Lalu dengan masakannya juga, kebudayaannya juga banyak sih perbedaannya. Cukup banyak. Wah, secara signifikan ada jauh berbeda ya. Jauh sekali. Untuk Mbak Yulia Nurul Jana, apa nih perbedaannya dari Tegal? Saya nggak tahu Tegal, saya belum pernah ke Tegal. Mohon maaf, saya dari Cilacap. Sorry. Tegal itu Cilacap ya? Sama aja sih kayak yang Mbak Thelma sampaikan pas pertama tiba di sini ya, kaget pertama dengan cuaca, terus terutama bahasa benar-benar Yodang. susah dimengerti.
apalagi bahasa daerah orang sini, orang Minahasa, yang susah sekali saya mengerti. Nah, itu fungsinya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita. Oh iya benar. Pas. Saya setuju dengan Mbak Yulia. Untuk Mbak Puputnya, apa nih perbedaan yang dari Tegal dan Minahasa ini? Untuk perbedaannya kurang lebih sama ya kayak yang dijelasin teman-teman. Kalau tambahannya, kalau dari saya sih dari segi makanan ya, di sini saya mendapatkan cita rasa yang baru. Kayak rasa kepedasannya dan juga kayak porsi makanannya gitu. Tapi overall makanan di sini enak-enak. Oke, berarti kita sepakat nih ya, dari daerah asal kita, seperti saya nih, yang Medan. Di Medan itu kan terkenal dengan yang pedas-pedasnya, tapi di sini nggak jauh berbeda. Tapi tetap ada perbedaannya. Nah, berarti kita sepakat nih kan, untuk dimanapun kita berasal, dimanapun kita tempatkan, sebagai abdi negara kita harus siap. Sebagai cinta tanah air, kita siap menerima perbedaan, kita siap menerima perubahan. Ditempatkan di mana aja. Ya, benar. Mbak Siti Damayanti. Nah, untuk topik kita hari ini kan wawasan kebangsaan nih, sesuai dengan daerah kita masing-masing. Nah, saya mau nanya ini ke siapa nih yang pertama ya, untuk Mbak Siti. Apa sih menurut Mbak tentang wawasan kebangsaan? Ini kita nggak perlu bahasa-bahasa buku dah, kita ngobrol seenaknya. Wawasan kebangsaan ya. Kalau singkatnya sih yang saya tahu wawasan kebangsaan itu cara pandang bangsa Indonesia. Gitu. Cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan. Itu sih. Berarti lebih ke diri. Lingkungan, cara pandang, lebih ke cara pandang. Berarti lebih ke cara pandang kita. Mungkin ada yang bisa nambahin. Oh, berarti dari Mbak Siti Damayanti, cara pandang kita melihat bangsa ini apakah dari segi sudut pandang kita sendiri gitu dong, Mbak ya? Ya, kalau untuk Mbak bangsa itu cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional. Oke, makasih Mbak Yulia. Selanjutnya saya bertanya ke Mbak Mutiara Karnea. Gimana nih pandangan Mbak tentang wawasan kebangsaan? Menurut saya wawasan kebangsaan itu merupakan konsep cara pandang yang dilandasi akan kesadaran sebagai warga negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini sepertinya Mbak Mutiara lebih cara pandangnya lebih jauh ya. Oke, selanjutnya saya bertanya kepada Mbak Puput. Gimana Mbak Puput? Menurut saya, wawasan kebangsaan sejatinya adalah bagaimana cara kita sebagai bangsa Indonesia dalam memandang diri dan sekitarnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berpedoman atau dilandasi oleh konsensus negara. Oke, makasih Mbak Puput. Di antara berarti gini, di antara kita semua mempunyai berbeda sudut pandang ya. Pasti. Nah, dari situ saya dapat menyimpulkan kalau wawasan kebangsaan itu kayak seperti kita memiliki jiwa kenegaraan, jiwa kebangsaan, di mana kita, contoh nih, kita sebagai calon abdi negara, kita harus perlu untuk memiliki jiwa cinta tanah air, cinta bangsa kita sendiri, walaupun berbagai macam perbedaan, kita harus tetap cinta kepada negara kita. Semua setuju? Setuju. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya nih, saya mau tanya dulu ke Mbak Yulia. Mbak Yulia ini dari Jawa kan? Iya, di Jawa.
apa sih ciri khas daerah Jawa tempat Mbak Yulia tinggal? Saya kan dari Cilacap, Jawa Tengah. Ciri khasnya lebih ke makanan sih. Makanan apa Contoh itu? mendoan. Mendoan. Mendoan itu dari tempe kedelai yang difermentasi, ya tempe lah. Terus kalau udah saatnya udah mateng, digoreng pakai tepung. Yang penting ada kan ciri khas daerah situ gitu kan. Kalau untuk Mbak Siti Damayanti, apa nih? Mbak tadi bilangnya dari Jakarta. Wilayah Jakarta, apa sih tempat wisata yang ada di situ? Kalau wisata banyak sih, salah satunya Monas atau Monumen Nasional gitu. Nah, kalau Monas, Atau Bundaran HI. Bukan tempat wisata sih, cuma cukup bagus buat dikunjungin. Ikonik. ya benar. Kalau Tuh. benar sih yang Mbak bilang Jakarta itu terkenal dengan Monasnya, HI-nya. Nah, untuk Mbak Mutiara Katlea, Depok, apa yang ada di Depok yang bisa menggambarkan bahwa oh Depok ini sesuatu yang wow begitu? Nah, untuk Mbak Mutiara nih, yang asli Depok kan, Mbak Mutiara? Iya. Apa nih, apa sih yang bisa Mbak jelaskan tentang Depok, yang bisa kami mengerti bahwa di Depok itu gini, begini gitu, Mbak? Kalau di Depok sebenarnya nggak terlalu banyak tempat wisata, jadi paling biasanya ujung-ujungnya ke Jakarta lagi sih, soalnya kan dari orang Depok juga kebanyakan orang Jakarta, jadi ya gitu. Iya. Warga Betawi juga. Oh iya, suku Betawi ya Depok ya. Oh iya, sesuai dengan campur. yang dibilang Jabodetabek ya. Jadi Depok sering masih masuk lingkaran dari Jakarta. Iya. Ya, dan terkenal juga macetnya kan Depok, saya tahu. Iya. Oke, untuk Mbak Puput, apa nih yang Tegal punya? Kalau orang-orang tahu Tegal pasti ingetnya ngapaknya. Udah khas banget ya kalau Jawa itu bahasanya. Apalagi di bahasa Jawa itu ada tatanan bahasanya dari yang kasar sampai halus gitu. Berarti seperti saya dari Medan. Medan itu kota ibaratkan kayak Sumatera Utara terkenal dengan Danau Tobanya. Dan di Medan juga ada suku Melayu yang saling berdampingan dengan suku Batak dan suku lain-lainnya. Jadi intinya di mana dari wilayah asal kita mempunyai ciri khas sendiri. Nah, untuk itu saya bisa jelaskan nggak sih kalau misalnya wawasan Nusantara itu seperti topik podcast kita hari ini, wawasan Nusantara itu adalah wawasan kita, cara pandang kita melihat berbagai macam suku, ras, agama, kebudayaan yang ada dari ujung Aceh sampai ke ujung Papua yang masih masuk di dalam Nusantara Indonesia. Dari seperti tadi Mbak Siti dari Jakarta, ibu kota yang sebelumnya sebelum pindah ke Kalimantan, dan juga Mbak Yulia yang dari Cilacap, Mbak Mutiara yang dari Depok, dan Mbak Puput yang Tegal. Saya sendiri yang dari Medan, kita mempunyai wilayah asal yang berbeda. Tapi kita sebagai abdi negara harus siap melewati perubahan tersebut, yang saya dari Medan menuju ke Minahasa, karena kan menurut saya wawasan Nusantara itu dimanapun kita berada, kita tetap satu, yaitu Indonesia. Benar nggak Mbak-mbak sekalian atau teman-teman? Setuju sih. Betul sih Kak, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, lebih ke perbedaan ada ya. Benar, seperti yang dibilang Mbak Membeda-bedakan Yulia. mayoritas dan minoritas. Ya, benar.
Berarti kita harus bersyukur dong ini calon abdi negara. Kita bisa menduduki kayak saya seperti saya dari Medan menuju ke Minahasa yang jaraknya itu jauh, yang tidak disangka-sangka saya bisa berbaur dengan orang-orang Minahasa dengan kebudayaan di sini. Itu kan suatu nilai penting bagi kita yang cinta tanah air. Kita bisa mempunyai pengalaman hidup yang sangat besar. Benar kan, teman-teman? Betul. Satu lagi kita bisa melayani masyarakat. Iya, itu intinya. Kita sebagai abdi negara, kita mengabdi, yang tujuan kita mengabdi itu untuk menyenangkan dan melayani masyarakat. Setuju. Benar. Nah, oke, teman-teman, mbak-mbak sekalian, kita tadi udah membahas topik tentang wawasan kebangsaan sesuai dengan materi podcast kita pada sore hari ini. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu bela negara. Saya ingin bertanya kepada Mbak Yulia Nurul Janah. Apa sih pendapat Mbak atau pengetahuan Mbak tentang bela negara? Baik, menurut saya bela negara itu adalah tekad, sikap, perilaku, serta tindakan kita sebagai warga negara, baik secara perorangan maupun kolektif untuk menjaga kedaulatan negara. Contoh kita mengabdi kepada negara sesuai profesi yang kita punya. Misal saya nih sebagai seorang ASN yang di bidang hukum di instansi Mahkamah Agung. Oke, sepertinya jaringan agak-agak jelek Mbak ya. Nah, untuk teman-teman yang lain, gimana? Apa sih pendapat yang lain, tambahan atau sudut pandang yang berbeda dengan Mbak Yulia? Nah, mungkin contoh implementasi, salah satu contoh implementasinya seperti memberi pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, akurat. Boleh tambah? Boleh ada tambahan? Ya. Kalau tambahan dari saya, contoh implementasinya salah satu itu berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional dan menjadi pionir pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan nasional. Mau nambahin lagi sih sama yang tadi berkaitan dengan ASN. Sebagai ASN kita memprioritaskan kepentingan negara, kepentingan pribadi, salah satunya. Nah, dari pendapat teman-teman atau mbak-mbak semua, kalau menurut saya sih bela negara itu tidak secara langsung kita membela negara dalam medan perang. Menurut saya itu membela negara itu dari hal yang kecil seperti cinta tanah air, mempertahankan budaya, keanekaragaman kita, itu salah satu dari bela negara menurut saya. Mencintai produk negeri sendiri. Iya, benar. Apalagi kita sebagai seorang calon ASN, kita harus siap bekerja untuk negara, siap melayani negara untuk kepentingan masyarakat. Siap mengabdi. Setuju? Teman-teman yang lain setuju? Setuju. Nah, untuk sore hari ini saya sangat senang kita bisa membahas walaupun secara singkat, yaitu tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Yang tadi juga kita sempat membahas sub wawasan kebangsaan seperti wawasan Nusantara. Nah, untuk teman-teman
Demikian podcast kita. Ada yang mau ditambahkan atau ada yang salah dari omongan saya? Cukup. Terima kasih atas diskusi hari ini. Baik, dengan demikian podcast pada sore hari ini resmi untuk ditutup. Saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Siti, Mbak Yulia, Mbak Mutiara, dan Mbak Puput. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selanjutnya.